Coba bayangkan kalau kita tidak ada merasa kenyamanan di rumah, kita curhat ke orang luar, coba dulu ini, tenang, tenang, selesai masalah. Itu kan jadi dengan hal-hal yang kecil-kecil ini saya dimulai dari lingkungan keluarga seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja cerdas perangi narkoba. Oke, hai teman-teman sebaya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizik dari SMA Al-Azhar Negeri Palu. Di sini saya sebagai duta anti narkoba BNN Kota Palu dan juga ketua OSIS di sekolah saya. Kali ini saya bersama Bro Hafiz, mungkin boleh perkenalan Bro. Halo teman sebaya, perkenalkan nama saya Salurin Hafiz, biasa dipanggil Hafiz. Saya selaku ketua OSIS di SMA Negeri 2 Palu dan juga saya salah satu duta anti narkoba di Kota Palu. Bro Hafiz, kita mau bincang-bincang sedikit ini. Santai saja. Iya, santai saja. Mungkin teman-teman sebaya sekalian di rumah bertanya, kenapa ya ini mereka berdua ini tiba-tiba berada di podcast ini? Jadi singkat cerita saja, kami terpilih oleh BNN Kota Palu, ada 10 orang di 10 SMA yang berbeda. Jadi kami itu ditunjuk untuk melakukan pelatihan atau pembentukan remaja teman sebaya, di mana kami akan menjadi perpanjangan tangan oleh BNN Kota Palu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada BNN Kota Palu yang sudah memberikan fasilitas dan juga menyiapkan sarana ini dengan luar biasa. Jadi mau bertanya sama Kang Dakwin, kapan sih dengar kata narkoba itu sendiri? Kalau saya mengenal kata narkoba itu pertama pas waktu SMP kalau tidak salah. Jadi ada dari guru memberikan materi soal narkoba. Jadi saya mengerti narkoba dari situ. Kalau Bro Rizik sendiri, kapan? Kalau saya itu dengar kata narkobanya itu dari SD mungkin ya, lupa juga. Dari SD itu karena pernah ada sosialisasi di sekolah saya. Kemudian pernah juga nonton di berita di televisi. Dulu kan masih zaman televisi, sekarang kita sudah zaman pakai gadget. Seperti itu. Jadi Bro Hafiz ini pernah tidak sih ditawari sama hal-hal yang seperti itu yang berbau-bau narkoba atau mungkin sejenisnya? Kalau untuk narkobanya itu semacam ganja atau sabu itu saya belum pernah. Tapi kalau yang ringan mungkin rokok itu pernah ditawarkan. Kalau Project sendiri? Saya sering sih mendapat ditawari seperti itu. Apalagi di masa sekarang ini yang gadget internet itu luar biasa. Orang bisa hack akun kita, orang bisa hack nomor kita dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya itu kita kembali ke diri kita lagi, bagaimana menyikapinya. Jadi menurut pandangan Bro Hafiz itu cara menyikapi hal tersebut seperti bagaimana sih? Kalau menurut saya untuk menyikapi itu pasti kita melakukan hal-hal yang berbau positif dan juga kita harus melakukan hal-hal yang produktif gitu. Kalau Bro Rizik sendiri gimana? Kurang lebih sama seperti yang Bro Hafiz katakan tadi. Saya lebih memperbanyak melakukan hal-hal yang positif, berolahraga, merubah pola hidup sehat, berteman dengan teman-teman yang baik. Kan kita bisa melihat circle pertemanan ini, orang ini dia berteman dengan siapa semua sih, seperti itu. Kemudian kembali ke resilient kita sendiri juga, bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut agar kita tidak terjerumus dalam hal yang berbahaya seperti itu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kan kita berdua ini sebagai ketua OSIS di sekolahnya kita masing-masing. Jadi kalau Kanda Hafiz ini apa semua biasa dikerjain di sekolah? Kalau saya untuk sekarang, jabatan saya sebagai ketua OSIS palingan ini urus kegiatan-kegiatan di sekolah. Palingan cuma itu sih. Kalau Bro Rizik gimana? Oh, sibuk sekali saya ini. Sibuk. Saya itu setiap hari tuh hampir setiap hari bisa ke sekolah. Jadi saya tuh kesibukan saya di sekolah itu banyak bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan guru, ikut rapat bersama kepala sekolah dan juga guru-guru, dan juga berolahraga dengan guru-guru di sekolah karena sekolah saya sekarang menerapkan olahraga rutin setiap harinya. Saya juga menjadi, kalau pada saat sekolah offline lalu, saya itu menjadi bagaimana saya menjadikan diri saya itu sebagai contoh bagi murid-murid lainnya karena saya sebagai salah satu murid yang kalau bisa dibilang kita ini yang luar biasa dari yang luar biasa. Kalau untuk Bro Rizik sendiri pernah tidak mendapatkan kasus-kasus
mungkin itu dalam penanganan remaja di sekolah Rizik di SMA Al-Azhar itu ada tidak? Alhamdulillah ya, alhamdulillah dari angkatan pertama sampai angkatan saya ini, bahkan adik-adik kelas saya di bawah, alhamdulillah untuk Al-Azhar sendiri itu belum pernah mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Bahkan mencuri pun itu belum ada di sekolah kita seperti itu. Alhamdulillah. Kalau Bro Hafiz sendiri mungkin pernah? Kalau ya pernah. Jadi itu di angkatan saya. Jadi kalau untuk sekarang itu saya lihat itu mungkin sudah tidak ada. Tapi pas kita pertama masuk SMA, jadi ada teman saya itu dia bawa rokok di tasnya. Jadi dia kedapatan. Baru dia diskors dari sekolah, mungkin langsung dikasih keluarkan. Berarti sudah pernah muncul lagi sekarang? Oh, berarti keluar sudah. Kita positif tinggi saja ya. Oke, baik, Bro Rizik, kan kita ini sudah sebagai duta anti narkoba di Kota Palu. Ya. Pasti ada dong pesan-pesan untuk teman sebaya di luar sana. Pastinya ada. Kalau menurut saya untuk pesan saya untuk teman-teman sebaya di luar sana, yang pertama itu jauhi barangnya bukan orangnya. Karena kenapa? Jika kita memiliki teman yang terdampak, mungkin dia menjadi korban, jangan kita jauhi orangnya, tapi kita jauhi barangnya. Karena dengan kita dekat kepada orang tersebut, kita ikut sama-sama meng-up mentalnya, maka dia bisa berubah lebih baik lagi. Kemudian juga kembali ke resilient diri kita sendiri, kembali ke sikap diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Misalnya ada yang ajak kita, sebentar ke sana ya, terus kita jawab jam berapa? Oh itu salah, itu berarti kita langsung ikut mau saja, ikut alur. Tapi kita tanya sebagai remaja yang cerdas, kita gunakan pikiran kita berpikir. Jadi sebentar kita ke sana ya, kita tanya, apa di sana? Ngapain? Terus apa manfaatnya? Apa yang mau kita lakukan di sana? Seperti itu. Jadi gunakan pikiran kita agar dengan kita berpikir lebih jauh, kita dapat menghindari hal-hal yang negatif. Walaupun negatifnya kecil, tapi kita dapat hindari hal tersebut. Kalau dari Bro Hafiz sendiri bagaimana? Kalau saya kurang lebih sama. Tentunya kalau kita mempunyai pertemanan ya, pasti kita jangan langsung pilih-pilih teman gitu. Maksudnya kita bergaul sama mereka, tapi mungkin sebagian orang yang punya kesadaran akan bahaya itu narkoba, mungkin dengan kenakalan remaja, kita menasihati mereka, kita dekat ke mereka, berikan mereka pendekatan, kita berikan sosialisasi kepada mereka, mungkin maksudnya kita berikan kepada mereka jangan sampai kalian itu terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi kita lebih baik ke hal-hal yang positif saja. Oh ya, luar biasa. Mungkin ada tidak kiat-kiat yang Bro Rizik lakukan sehingga tidak bisa terjerumus ke hal yang negatif. Sebenarnya dari pengalamannya dari sekarang. Ya, sepengalaman saya sendiri itu ada 3 hal yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang pertama itu lingkungan keluarga, tentunya ya, karena kita setiap hari berada dengan keluarga kita. Yang kedua itu lingkungan kita di sekolah, karena kita sekarang ini masih bersatu sebagai pelajar. Kemudian yang terakhir itu lingkungan kita di masyarakat. Jadi kalau di lingkungan keluarga saya sendiri itu orang tua saya itu cukup keras dengan hal-hal yang berbau negatif. Jadi kita itu selalu disampaikan, jangan merokok, kau jangan ini, kalau ada yang tawari gula-gula itu pasti mungkin kalian mungkin Bro Hafiz sendiri pernah diberitahukan seperti itu. Kalau ada orang tidak kenal tawari gula-gula tidak usah diterima, jangan apa, itu tertanam di diri saya. Jadi jika ada hal-hal yang baru yang kita belum tahu kepastiannya, jangan mencobanya seperti itu. Apalagi kayak kita tahu sendiri narkoba itu kan banyak jenis dan sebagainya, bisa dimasukkan sebagai jadi zat larut, bisa dalam bentuk fisik kayak gula-gula, atau mungkin diselipkan di rokok dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di lingkungan saya sendiri, sebelum saya menjadi ketua itu banyak rintangan yang saya lewati. Dulu saya waktu di SMP itu pernah menjadi salah satu siswa yang melakukan pelanggaran. Itu salah satu pelanggaran yang cukup berat. Cukup berat yang saya lakukan waktu SMP saya itu adalah pelanggaran itu adalah tidak. Mungkin itu privasi diri saya ya, mungkin tidak boleh kita bongkar di sini. Jadi pelanggaran itu, tapi dengan adanya pelanggaran itu saya dihukumkan di sekolah tentunya. Dengan adanya pelanggaran itu membuat pelajaran bagi diri saya. Oh ternyata hal yang saya lakukan ini itu salah, seperti itu. Jadi saya harus
membuat bangga guru-guru saya yang saya sudah buat kecewa, teman-teman saya yang saya buat kecewa, terutama keluarga saya, orang tua saya yang saya buat kecewa dengan pelanggaran tersebut. Jadi saya di SMA saya menampilkan diriku, sebenarnya saya itu begini loh. Saya itu dikenal orang itu dengan prestasi. Jadi waktu SMA itu saya mengikuti National Syariah Economic Championship di UGM di Yogyakarta. Alhamdulillah saya masuk sebagai semifinalis dalam mengikuti lomba terus. Jadi di situ membuat guru-guru saya bangga, guru-guru saya yang di SMP bangga, teman-teman saya, apalagi orang tua saya terutama. Kemudian saya melihat hal yang sangat dibanggakan sekali di SMP, yaitu menjadi ketua OSIS. Sebelumnya saya juga merupakan ketua Risma di SMP dan saya ingin mencoba hal yang baru. Jadi saya menjabat. Jadi saya mencoba untuk menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah saya menjadi ketua OSIS. Mungkin posisi saya ini sangat banyak diinginkan oleh teman-teman sekalian di rumah. Tapi yakin dan percaya saja kalian itu harus melewati zona ketakutan kalian. Jadi lawan rasa takutnya kalian. Seperti itu. Saya tanamkan prinsip itu di diri saya. Saya tidak akan takut sama siapapun kecuali sama Tuhan, orang tua, dan juga orang yang lebih dewasa daripada saya. Saya hanya itu saja prinsip dalam hidupku. Jadi saya kalau ada masalah datang atau ada yang mengajak hal-hal yang berbau negatif itu, saya langsung ingat orang tua, ingat Tuhan, dan juga ingat teman-teman saya sekalian. Seperti itu. Apakah maksudnya jika saya dengan menggunakan narkoba, saya itu terkenal tapi membuat bangga teman-teman saya, membuat bangga orang tua saya, seperti itu. Kan itu kita buka mindset kita, buka pikiran kita. Terkenal itu bukan hanya dengan cara yang negatif. Terkenal itu bisa dengan cara yang positif, dan terkenal dengan cara yang positif itu merupakan terkenal yang lebih terhormat. Seperti itu. Bayangkan kalian sebagai anak organisasi, jangankan ketua ya, anak organisasi saja itu dilantik di depan siswa-siswa semua, diperlihatkan kalian di depan guru-guru, bahkan di-upload ke sekarang ini kan ada media sosial, jadi seluruh Indonesia melihat, oh ini pengurus OSIS SMA Al-Azhar, oh ini ketua OSISnya. Itu kan salah satu hal yang membuat kalian menjadi terkenal, tapi dengan hal yang positif dan lebih terhormat, seperti itu. Sedikit lagi untuk kalau di lingkungan masyarakat, saya tergabung dalam majelis, salah satu majelis ilmu di Kota Palu. Saya di situ banyak belajar mengenai ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan semakin jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Karena kalau dalam Islam sendiri, Allah katakan kerjakan ajaranku dan jauhi laranganku, seperti itu. Jadi kita kan pasti mau masuk surga semuanya. Kan tidak mungkin orang yang selalu bermaksiat, selalu melakukan hal-hal negatif itu masuk surga. Kan, tapi kita tidak tahu, mungkin akhirnya dia tobat atau bagaimana. Tapi kita kan selalu berusaha beribadah, selalu melakukan hal-hal positif. Karena Allah berfirman kan, in ahsantum li anfusikum. Kita itu berbuat baik itu seolah-olah untuk kau. Misalnya saya berbuat baik sama kaum ini, tapi sebenarnya itu untuk diri saya. In ahsantum li anfusikum, untuk saya lagi. Jadi saya misalnya sedekah kemana, sebenarnya itu untuk saya, seperti itu. Jadi kayak misalnya saya melakukan hal negatif, saya menggunakan narkoba, itu untuk saya, yang kena itu saya. Orang lain yang diuntungkan, tapi yang malu saya, yang rusak badan saya, yang rusak orang tua saya dan sebagainya. Kemudian untuk di lingkungan masyarakat juga saya lebih menyibukkan diri ke hal-hal positif. Saya kemarin baru saja turun lagi ke Rogo. Kita punya salah satu organisasi kemanusiaan, Al-Azhar Sharia Care. Jadi kita setiap ada bencana atau hal-hal yang berbau-bau kemanusiaan, kita pasti turun tangan langsung. Kemarin alhamdulillah kita langsung turun tangan sana, dan dengan menyibukkan diri kita dengan hal yang seperti itu membuat kita menjadi banyak pelajaran. Ternyata oh, kita itu harus begini, kita itu dengan kita melakukan ini semakin pengalaman buat hidup kita, dan juga kita semakin tersibukkan dirinya kita agar lebih banyak hal positif yang kita kerjakan, seperti itu. Mungkin dari Bro Hafiz sendiri bagaimana? Kalau untuk saya sendiri, jujur, kalau saya ini orangnya pendiam. Saya itu orangnya introvert. Tapi di dalam lingkungan keluarga saya, orang tua saya itu selalu mengajarkan saya itu bagaimana caranya kau itu selalu ibadah. Maksudnya tingkatkan keimanan dan ketakuanmu itu kepada Tuhan, terus mengaji, terus diajarkan sedekah dan segala macam. Bisa dibilang orang tua saya itu agamis lah, kalau bisa dibilang. Dan juga kalau di lingkungan sekolah, itu dia saya pertama kalau sebelum saya menjadi ketua OSIS, saya itu juga tergabung di pengurus Risma.
Dan juga itu tadi saya orang yang pendiam dan saya tidak bisa dibilang saya tidak apa ya, tidak suka bergaul dengan orang-orang. Itu sebelum saya menjadi ketua OSIS. Dan saya berpikir, saya bilang ke diri saya, kalau misalkan saya tetap begini, ini pasti memudahkan saya ke hal-hal yang negatif. Jadi pas ada salah satu kelas saya, dia selalu ajak saya bagaimana caranya berorganisasi, itu di lingkungan sekolah. Jadi saya ikut ke dia. Maksudnya saya di kader lah. Maksudnya saya diberikan ke jiwa ilmu dan segala macam. Dan saat itu saya dicalonkan. Bahkan saya dicalonkan jadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Palu, dan alhamdulillah saya terpilih. Dan itu tadi kita lebih baik lebih terkenal dengan hal yang positif dan yang terhormat kepada semua orang gitu. Mulai dari teman-teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, bahkan masyarakat luas. Itu dia. Kalau untuk di masyarakat, di lingkungan masyarakat itu saya belum berbaur ke masyarakat. Saya tidak banyak berbaur ke masyarakat. Palingan itu tadi seperti Rizik yang katakan, ada kegiatan di sekolahnya yang menanggulangi bencana. Kemarin kita sempat juga itu awal bencana gempa di Lombok. Bukan, di mana? Di Mamuju. Sulbar. Mamuju. Nah, itu kemarin kita sempat ikut kegiatan itu juga. Maksudnya kita ke sana, dan itu sih kalau dari saya. Iya, teman juga mungkin dari saya, pesan untuk teman-teman sekalian yang mungkin merasa dirinya ingin dikenal, karena pasti kita tahu sendiri di masa remaja ini ada namanya aktualisasi diri, itu kita ingin dikenal karena kita sedang mencari jati diri kita. Kalau menurut pengalaman saya saat merasakan hal tersebut, saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengar perintah orang tua, kemudian saya mencari informasi bagaimana kira-kira saya ini dikenal dengan cara yang baik dan juga terhormat. Seperti itu, karena di dalam diri saya sudah tertanam bahwa hal-hal yang negatif itu sangatlah buruk dan juga itu sangat tidak bermanfaat. Walaupun kau terkenal, kau korupsi dana bansos sekian, betul, terliur dan sebagainya, kau terkenal, seluruh Indonesia tahu kau, tapi kan tidak terhormat. Seperti itu. Jadi saya berusaha untuk pada saat situasi itu saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya, mendengar perintah orang tua dan juga mencari informasi bagaimana sih cara saya ini agar terkenal dengan terhormat dan juga sesuai dengan kemampuan saya, seperti itu. Mungkin kan ada kemampuan orang itu, tiap orang itu kan berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau mungkin di remaja di luar sana mungkin yang mengalami introvert juga, maksudnya pendiam orangnya, mungkin pesan-pesan ke orang tua juga, maksudnya di lingkungan keluarganya, mungkin pesan saya kepada orang tua itu, berikanlah pendekatan sama-sama ke kita, ke remaja, karena kita mau mencari kenyamanan kita. Misalkan kalau kita tidak menemukan itu di rumah, pasti kita mencari ke luar, ke lingkungan luar. Betul. Dan itu gampang. Jadi kita gampang terjerumus ya. Dan itu bisa terjerumus ke hal yang negatif. Betul. Dan itu pesan saya ke orang tua. Mungkin ada? Ya, mungkin kalau ada saya, pesan saya untuk orang tua di luar sana, dalam mendidik anak itu mungkin kita perlu keras, kita perlu tegas, tapi jangan sampai kekerasan fisik, jangan sampai kekerasan mental. Karena jika mental yang sudah rusak itu sangat berbahaya bagi anak, apalagi anak-anak itu mentalnya masih lemah dan seperti itu. Kemudian kalau menurut saya, jika kita mempunyai anak yang sering berkurung diri di kamar atau sering mendiam, coba melakukan pendekatan ke anaknya, coba tanya, karena mungkin anaknya kita itu tidak merasa kenyamanan di luar. Karena mungkin orang tuanya sering mencela mungkin, ya kan, di lingkungan yang apalagi dibandingkan dengan anak tetangga. Coba itu anak ini kemarin dia habis lomba ini, lebih juara ini, kau apa? Sebenarnya jangan seperti itu. Kita sebagai orang tua melakukan bahasa yang lebih sopan, yang lebih baik kepada anak dan sebagainya. Orang tua saya juga tapi kita sebagai anak ini kita harus utarakan juga kepada orang tua, karena kita yang mengalami ini yang kita inginkan. Ini kita inginkan. Kita ingin itu adanya pendekatan ke diri kita supaya kita merasa nyaman di keluarga. Jadi kita ada apa-apa di luar, anggaplah kita mungkin ada masalah, kita stres dengan organisasi dan sebagainya, kita pulang ke rumah, Pak, tadi saya ini begini, bagaimana ini Pak ya? Tadi saya ini di sekolah ada begini. Jadi kita
sebagai anak itu curhat ke orang tua juga. Coba bayangkan kalau kita tidak ada merasa kenyamanan di rumah, kita curhat ke orang luar, coba dulu Iya, ini, betul. tenang, Betul. tenang, selesai masalah. Itu kan jadi dengan hal-hal yang kecil-kecil ini saya dimulai dari lingkungan keluarga seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman kita. Mungkin saya rasa cukup sekian untuk podcast kali ini. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, pengalaman-pengalaman hidup kita itu mungkin masih kurang atau mungkin masih sangat sedikit. Tapi hal-hal seperti ini kita akan sampaikan untuk menjadi pelajaran bagi remaja-remaja di luar sana. Kita juga bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua di luar sana. Jadi kami ucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan dan juga pihak-pihak yang tersinggung. Saya Muhammad Rizik, Saya Salim Nafis, remaja cerdas perangi narkoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.